warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua RW, Bapak Sekretaris RW, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, keluarga besar Ketua Mempelai, kemudian yang kita muliakan dan tentunya yang sangat berbahagia pada kesempatan yang insya Allah barokah ini, Ketua Mempelai Adinda Bayu Rizki sebagai suami dan Adinda Khairul Hayati sebagai istri. Semoga menjadi pasangan suami istri yang diredhoi oleh Allah Ta'ala sampai ke dalam surga. Seterusnya, jemputan sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita selalu memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersyukur kita kepadanya karena banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah yang tak pernah ingkar janji, berjanji kalau kita bersyukur nikmat ditambah. Dan semoga dengan itu kita di dalam hidup ini senantiasa diredhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berbanyak pula salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad SAW. Semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Adinda Bayu Rizki dengan Adinda Khairul Hayati, bagaimana perasaan sekarang? Bahagia ya? Rasanya dunia ini milik Adinda berdua. Kami ini numpang-numpang aja lah. Semoga kebahagiaan Adinda berdua melebihi panjangnya usia dunia. Silakan dunia ini nanti berakhir karena dunia ini tidak kekal, tapi rumah tangga Adinda berdua tak pernah berakhir, berlanjut hendaknya sampai ke surga. Jadi Pak Ustadz, bisa kita ajak suami kita ke surga, istri kita ke surga, anak kita ke surga. Memang begitu inginnya Allah Ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adlin yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim. Surga Aden itu masuk ke dalamnya orang-orang soleh. Reuni mereka dalam surga Aden itu. Bersama siapa? Orang tuanya. Mereka sepasang suami istri. Tak cukup sampai di situ, bersama dengan anak, bahkan cucu-cucunya bertemu lagi di dalam surga untuk selama-lamanya. Kita pernah mendengar istilah rumah. Juga kita pernah mendengar istilah rumah tangga. Apa bedanya? Kalau rumah, inilah bangunan yang kita lihat. Rumah ini punya fondasi. Dia punya dinding dan atap. Kemudian rumah itu juga punya hiasan. Rumah tangga adalah penghuninya. Siapa penghuninya? Suami istri bersama dengan anak-anaknya. Sebagaimana rumah punya fondasi,
dia punya dinding dan perhiasan, rumah juga punya atap, maka isinya juga mesti punya fondasi. Lalu apa fondasi kita berkeluarga? Yang pertama, agama dan ibadah. Ini fondasi utama. Agama dan ibadah. Kalau agama kita bagus, ibadah kita kuat, maka fondasi kita dalam berkeluarga ini luar biasa. Tadi Ustadz Yasri menyebutkan, rumah tangga ini ibarat kapal yang berlayar di tengah lautan. Kadang-kadang angin kencang, besar gelombang. Tapi kalau fondasinya kokoh, insya Allah akan selamat dan akan sampai kepada tujuan. Apa yang dimaksud dengan agama dan ibadah itu? Salat 5 waktu. Itu jangan pernah disepelekan. Tetapi itulah yang paling diutamakan. Itu yang paling diutamakan. Kadang-kadang kita ini supaya bahagia bekerja, pergi pagi pulang petang. Lalu gara-gara itu tinggallah sholat kita. Padahal tujuan kita nak cari bahagia. Takkan bahagia yang seperti itu. Lalu yang bahagia itu macam mana? Fondasinya kuat, ibadah kuat, agama hebat. Makanya dulu Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Tunkahul mar'ah li arba. Biasanya kata Rasulullah, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, wali nasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agama. Maka apa pesan Rasulullah? Pilihlah karena agama. Kata Rasulullah, engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Jadi apabila ibadah kita kuat, agama jalan, maka rumah tangga yang ada persoalan tadi, apa persoalannya? Gelombang yang tinggi, kemudian angin yang kencang, Allah yang akan menyelamatkan kita. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tak pernah disangka-sangka dari mana datangnya. Yang kedua, rumah punya dinding dan atap. Isi rumah, yaitu suami dan istri, mesti mendindingkan diri. Apa dinding diri kita? Akhlak yang baik. Jadi kalau rumah punya dinding, punya atap, berumah tangga, apa dindingnya? Akhlak yang baik. Suami mesti berlembut-lembut ke istri. Tak boleh marah-marah. Panggil istri panggilan yang paling dia suka. Kira-kira nanti Adinda Bayu Rizki manggil istrinya apa? Yayang? Yayang? Iya. Iya. Udah disepakat ya panggilannya. Nah, Yayang. Jangan panggil nama. Jangan panggil nama. Nanti bilang sama istri, wahai istriku, engkau mau abang panggil apa nanti sehari-hari? Tanyakan. Biar romantis. Itu termasuk akhlak. Karena Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Dia memanggil Aisyah dengan panggilan, wahai yang kemerah-merahan. Panggil dia yang. Panggil adik. Panggil Intan Payung. Apa yang dia suka? Karena perempuan itu sukanya dipuji. Kalau dipuji itu lama terkenang oleh dia. Itu namanya adalah dinding diri, akhlak yang baik. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Aku, kata Rasulullah, paling baik kepada keluarga. Jangan dikasari istri.
Jangan dimarahi, apalagi dipukul. Itu sesekali jangan pernah terjadi. Pokoknya kita buatlah rumah tangga kita itu semesra-mesra mungkin. Ini mohon maaf. Ada sebagian saudara kita kadang-kadang terbalik. Sebelum menikah mesra, setelah menikah berkurang bahkan hilang kemesraannya. Jangan terjadi seperti itu. Ini tipu daya syaitan ini. Mengapa sebelum menikah dulu mesra? Karena belum halal. Kalau belum halal itu berdosa. Syaitan suka kalau kita berbuat dosa. Makanya perpacaran itu indah betul rasanya. Ini bukan pula pengalaman saya, jangan sesalah tangkap pula. Awak tak pakai pacaran dulu dong, dampak langsung jadi. Serius. Tapi begitu kebanyakan. Hujan lebat-lebatlah. Petir berdentang-berdentanglah. Kilat menyambar, sambarlah. Yang penting kita tetap berdoa. Kan begitu dulu. Malam-malam ditanya, udah tahajud? Subuh aja enggak, tahajud ditanya. Kalau jam makan dah makan. Kalau jam sarapan dah sarapan. Kapan itu? Sebelum ijab kabul. Tapi setelah ijab kabul hilang itu semua. Kemarin sebelum menikah tak mau pasangan tuh pergi diajak. Sekarang ikut dilarang. Usah ikut lagi, ikut terus. Kemarin sebelum ijab kabul asal pergi makan bakso berdua. Sekarang enggak lagi. Udah jarang. Pokoknya makin mesra. Makin mesra. Tapi kenapa kadang-kadang setelah ijab kabul tak mesra? Sebab nikah ni ibadah. Ibadah tu dapat pahala. Setan tak suka kita dapat pahala. Maka dikacau-kacaunya rumah tangga kita dengan cara istri bosan tengok suami lah, suami bosan tengok istri lah, dan lain-lain sebagainya. Kita tambah sedikit lagi. Iblis itu, dia punya singgasana. Dia nak melawan Allah. Allah tuh punya singgasana di aras sana. Iblis nak melawan Allah, dia ingin punya singgasana juga. Di mana singgasananya? Di dalam laut. Lalu mengapa iblis itu, Adinda? Dia kan punya setan itu. Jadi iblis itu setiap hari mengabsen setan-setan tersebut. Ini bukan cerita konyol, ini hadis sahih. Apalah kata iblis? Wahai setan, apa keberhasilan engkau hari ini? Kata setan itu, aku hari ini ada orang berkelahi, lalu saling tikam menikam, mati dua-duanya. Kata iblis, itu biasa. Dipandang oleh iblis itu bukan sebuah prestasi. Padahal berkelahi, lalu saling tikam menikam, mati. Padahal itu dosa besar. Tapi bagi iblis itu biasa. Iblis nanya lagi kepada setan yang satu, apa yang kau lakukan hari ini? Hari ini ada itu hamba Allah, subuh tinggal, zuhur tinggal, asar, maghrib, isya tinggal, tak salat dia. Kata iblis itu biasa. Lalu ada setan yang satu itu ditanya oleh iblis, wahai setan, apa keberhasilan kau hari ini? Ada suami istri bertengkar, lalu berkelahi, jatuh talak, mereka bercerai. Apa kata iblis? Sini duduk, dekat dengan aku dulu. Maka setan ini naik pangkat langsung. Langsung dia menjadi orang terdekat iblis. Apa maknanya? Rupanya kalau suami istri tak seia sekata lagi, bertengkar terus, apalagi terjadi perceraian, ini kesuksesan setan yang betul-betul diapresiasi oleh iblis. Kita lawan dia dengan cara akhlak dalam rumah tangga mesti bagus antara suami dan istri. Jangan pernah rumah tangga kita bercerai, walaupun sekali. Tapi kalau menikah berkali-kali tak apa. Setuju Pak ya? Cerai kalau dapat usah walaupun sekali. Tapi kalau nikah berkali-kali, Bayu. Tapi usah pikirkan itu dulu. Langsung pula ke sana, ini belum habis lagi. Tapi cerai itu ada 3. Ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Kalau dapat sekali pun jangan terjadi. Menikah
Ada nikah pertama, ada nikah kedua, ada nikah ketiga, ada nikah keempat. Kalau sanggup, kalau tidak, pakai sajalah khairatul hayati ini untuk selama-lamanya. Apa syaratnya tadi? Akhlak mesti baik. Tapi kalau saya tengok, bukan pula saya ahli jiwa, Bayu Rizki ini beruntung betul Adinda Khairul Hayati mendapatkannya. Dari wajahnya nampak insya Allah jadi suami saleh. Dan Adinda adalah istri yang solehah. Kalau Adinda baik kepada suami, apa pula kata Rasulullah? Iza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Dengarkan Adinda, ini kabar gembira. Apabila seorang istri salatnya tak tinggal, rajin berpuasa, kemudian memelihara harga diri, taat kepada suami, apa kata Allah nanti kepada Adinda sebagai istri? Wahai khairul hayati, kata Allah, silahkan masuk surga, pilih surga mana yang engkau inginkan. Allahu Akbar. Allah suruh pilih mau masuk surga mana. Yang terakhir, kalau rumah ada hiasannya, kalau diri kita dalam rumah tangga ada juga perhiasannya. Apa perhiasannya? Syukur dan sabar. Karena rumah tangga kita ini tak enak terus. Besok mungkin ada juga terjadi yang tak enak. Maka bersyukurlah. Kalau suami pergi bekerja, kemudian pulang tak bawa apa-apa, sabar. Tapi kalau dia pulang, bawa sedikit, syukur. Kalau banyak, lebih syukur. Dan pesan kepada suami kalau pergi kerja. Apa pesannya? Bang, abang kalau pergi kerja tak bawa apa-apa pulang tak masalah. Tak apa-apa bang. Kalau yang abang ingin bawa pulang, bawa yang baik-baik saja. Kasih suami semangat seperti itu. Kalau tak baik bang, tak ada yang abang bawa pulang, tak masalah. Kalau ingin bawa pulang, bawa yang baik-baik. Begitu kasih semangat sama suami. Usaha seperti ini. Abang pergi kerja bang, iya dek. Pokoknya ada yang abang bawa pulang. Kalau tak ada, abang usah pulang. Saya tak mau tahu. Pokoknya ada yang abang bawa pulang. Nak baik, nak tak baik, terserah. Pokoknya ada yang abang bawa pulang. Ini terbebani suami. Akhirnya nanti suami itu entah mengapa-ngapa dia di luar. Yang penting ada yang dibawa pulang. Kalau seperti itu, bocor berarti bahtera rumah tangga kita, masuk air ke dalam, tunggu karam dan tenggelam. Dalam hidup rumah tangga ini, biarlah banyak yang penting berkah. Ya tak? Ya kan? Mobil berkah, rumah berkah, sawit berkah. Ya kan? Tapi kalau tak ada itu semua, agak pening juga kepala sikit. Tapi ingat, berkah yang kita maksud itu halal. Sebagai penutup, ada sebuah kisah. Kita tak boleh lama-lama nih, acara banyak lagi. Ini pengantin nak tukar pakaian pula. Tukar pakaian ini lama ya saya nih. Jadi dulu ada seseorang datang kepada Imam Syafi'i. Jadi dia datang ke rumah Imam Syafi'i. Kalau zaman sekarang satu komplek lah, satu RT. Imam Syafi'i kenal sama dia, dia kenal juga sama Imam Syafi'i. Apa katanya? Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, apa? Saya minta nasihat. Semoga nasihat Syekh jadi solusi buat rumah tangga saya. Memangnya mengapa rumah tangga kau, kata Imam Syafi'i? Rumah tangga saya tuh Syekh ribut terus. Kami suami istri tak pernah aman. Aman kami cuma untuk ijab kabul tu. Setelah ijab kabul tak aman-aman. Mak, kata Imam Syafi'i. Kami Syekh dalam seminggu tu kelahi 8 hari. Berlebih sehari. Orang seminggu 7 hari, dia seminggu 8 hari. Bayangkan bahtera rumah tangganya hancur-hancuran. Mengawali nasihatnya Imam Syafi'i nanya, kau sebagai suami kerja nak sehari-hari? Kerja Syekh. Kalau boleh aku tahu, kau dapat gaji harian, bulanan, mingguan? Bulanan Syekh. Berapa gajimu sebulan? 5 dirham. Kata Imam Syafi'i begini,
Temui majikanmu sekarang, minta kepada majikanmu gajimu diturunkan 1 dirham. Aneh nasihatnya Bayu. Orang suruh temui majikan minta naik gaji. Ini minta turun. Kan aneh itu. Pergilah dia ke rumah majikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majikanku, ya, aku datang nih minta tolong. Apa itu? Tolong turunkan gaji. Biasanya kan 5, besok kasih 4 saja. Apa kata majikannya? Siap. Majikan tuh kalau minta turun siap-siap aja. Yang tak siap tuh kalau minta naik. Apa kata majikannya? Siap. Singkat cerita Bayu, bekerjalah lagi 1 bulan. Setelah bekerja 1 bulan dikasih gaji 4 dirham. Gak gitu. Dibawa balik, makin hancur rumah tangganya. 5 hancur, apalagi 4 kan gitu. Akhirnya dia datang lagi ke rumah Imam Syafi'i. Syekh, apa? Nasihat sudah saya jalankan. Apa hasilnya? Hancur, Syekh. Kata Imam Syafi'i, temui lagi majikanmu. Minta kurang lagi 1 dirham. Aneh enggak, Bayu? Aneh ya? Kalau kita dapat nasihat macam ini, kira-kira terima enggak? Oh, enggak kita terima. Imam Syafi'i itu kita nasihati. Syekh ngerti dah, Syekh. Kalau kita, Syekh ini sadar atau tak sadar kata kita. Tapi tidak dengan orang ini. Dia pergi lagi ke rumah majikannya, dia bilang, majikanku, ya, kemarin gajiku 5 kan? Sudah itu 4, ya, besok kurangi lagi 1. Kata majikannya, siap. Majikan ini tak pula bertanya-tanya. Bertanya, kau ni ngapu nih, kan gitu. Ini main siap-siap Setelah sebulan dikasih gaji 3 dirham, dibawa uang 3 dirham tadi pulang. Bayu, rumah tangganya bahagia. 5 kacau, 4 hancur, 3 bahagia. 3 bahagia. Bagaimana bahagianya? Kemarin kalau suami pergi kerja, pergilah. Tak balik, lantaklah. Kalau balik tak disambut. Sekarang kalau suami pergi bekerja, mengapa suami mencium istri? Kemudian istri ngantar sampai ke halaman. Dia tengok suami, tak nampak lagi, baru dia masuk. Sekarang kalau suami pulang, dijemput ke halaman. Suami cium kening istri. Istri pegang tangan suami, dia bawa tasnya masuk. Begitu sekarang. Kemarin tak pernah seperti itu. Tapi dia bingung juga. 5 hancur, 4 lebih hancur, 3 kok aman-aman saja. Dia datang lagi ke rumah Imam Syafi'i. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terima kasih nasihat Syekh. Terima kasih nasihat. Semenjak nasihat Syekh saya jalani, aman rumah tangga saya. Tapi saya bingung juga Syekh, kok bisa? Kata Imam Syafi'i, kita kan satu RT. Aku tahu betul siapa kau nih. Kau tuh waktu bergaji 5 dirham, ada 2 dirham yang kau kasih sama istri dan anak-anakmu. Itu tak halal. Yang tak halal itulah membuat rumah tanggamu seperti neraka. Yang tak halal itu tak baik dibawa pulang. Atau bahasa kasarnya, yang haram itu tak boleh dibawa balik. Mengganggu. Pak Ustaz, rumah tangga saya Pak Ustaz banyak, saya bawa pulang yang haram-haram, aman-aman saja Pak Ustaz. Itu lebih bahaya lagi. Nanti di akhirat terima hukumannya. Tapi karena Allah sayang sama orang ini, begitu dia bawa pulang yang tak halal, langsung ada reaksi. Sehingga dia introspeksi diri. Coba kalau Allah tak kasih hukuman, dia merasa aman-aman saja, hukumannya di mana nanti? Di akhirat. Tapi dia bingung juga. Begini kata Imam Syafi'i, waktu kau bergaji 5, 2 dirham itu tak halal. Syekh dari mana tahu? Engkau ni aku tengok setiap hari, kalau pergi kerjanya lambat, pulangnya cepat. Kau isi absen aja balik lagi. Kenapa sekarang waktu bergaji 3 rumah tanggamu aman? Yang kau bawa balik yang halal. Makanya rumah tanggamu aman. Jadi orang kayak kau ni cocoknya cuma 3 dirham. Besok kalau nak balik lagi 5 dirham, datang cepat, pulang lam. Awak gara-gara supaya nak bahagia, tak peduli halal haram. Dibawa pulang, hancur rumah tangga kita. Jadi, urusan itu ada dalam sabar dan syukur. Tak ada, ya sabarlah. Kalau dapat, bersyukurlah. Sebab di dalam sabar dan syukur, ada keajaiban buat orang yang beriman. Makanya Rasulullah bersabda, ajabali amril mu'min. Hebat orang beriman itu. Mengapa orang beriman itu?
Orang beriman itu inna amrahu kullahu khair. Seluruhnya baik. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Tak ada itu dirasakan kecuali orang beriman. Mengapa orang beriman? In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dapat yang baik dia bersyukur, kalau tak baik dia bersabar. Supaya bermanfaat apa yang kita sampaikan ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah dan bimbingannya untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga rumah tangga adinda berdua panjang usianya mengalahkan usia dunia ini. Dunia ini suatu hari kiamat, rumah tangga adinda berlanjut hendaknya sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membacakan Ummul Quran ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuna wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, pada pagi yang insyaallah berlimpah barakah ini, dengan izinmu ya Allah, ijab kabul telah dilaksanakan antara adinda Bayu Rizki dengan istrinya Khairul Hayati. Ya Allah, jadikanlah mereka berdua menjadi suami istri yang selalu berada di dalam lindungan dan ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga rumah tangga mereka berdua mencontoh rumah tangga nabi-nabimu yang mulia. Rumah tangga Adam bersama istrinya Hawa, meniru rumah tangga nabimu Yusuf dengan istrinya Zulaikha, Ibrahim dengan istrinya Sarah. Ya Allah, mereka berdua hendaknya berumah tangga seperti rumah tangga Ayub bersama istrinya Rahmah, seperti rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya Khadijah, Aisyah, dan istri-istrinya yang lain ya Allah. Semoga rumah tangga nabi-nabimu itu menjadi suri tauladan buat mereka berdua dalam mendirikan dan menjalankan rumah tangganya ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, jadikanlah Bayu Rizki suami yang saleh, jadikan istrinya Khairul Hayati istri yang salehah, jadikan keduanya orang yang taat beribadah kepadamu ya Allah, mendirikan ibadah salat yang wajib dan yang sunat ya Allah, rajin beribadah, membaca Al-Quran ya Allah, rajin beribadah, berpuasa ya Allah, berzikir ya Allah. Itulah pondasi rumah tangga mereka yang paling hebat untuk menjemput bahagiamu ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, berikan kepada keduanya rezeki yang berlimpah barokah, jadikan keduanya ya Allah yang pandai bersyukur ketika ya Allah engkau uji mereka dengan sedikit rezeki, dengan ketiadaan rezeki, jadikan pula keduanya ya Allah senantiasa bersabar. Allahumma ya mujibah du'a isailin, panjangkan usia rumah tangga mereka ya Allah sampai ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, jika engkau berkenan pada suatu saat nanti memberikan kepada keduanya anak dan keturunan, jadikan anak-anak mereka ini anak yang saleh dan solehah ya Allah. Sejuk mata mereka berdua bila memandang anak-anak mereka ya Allah. Nyaman hati mereka mempunyai anak-anak ya Allah. Anak-anak mereka semoga menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa.
Allahumma ya mujibah du'a isailin. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkanlah pinta kami ya Allah. Buka pintu langitmu, terima kedatangan doa kami ini ya Allah. Rabbana istajiba wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.